Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat Risalah Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pecinta Ilsinta yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita dapat bersambung rasa berkait hati dalam rangka untuk mengkaji dan mengaji, menerapkan titah kemuliaan dari agama yang kita cintai, agama Islam. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa tujuan manusia hidup? Maka jawaban sederhana adalah ada pada surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini ada dua makhluk yang Allah sebutkan. Yang pertama al-ins, manusia itu sendiri. Yang kedua jin atau jan, bangsa jin. Artinya ada dua makhluk yang Allah berikan kesempatan untuk menjadi hamba Allah dan liya'budun, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ada makhluk lain yang memiliki nilai kelebihan yang luar biasa hingga kemudian Allah beri gelar dengan nama Haris, di mana Haris adalah penjaga. Kenapa dikatakan penjaga? Karena sang makhluk ini punya kelebihan yang luar biasa dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Tetapi kemudian makhluk ini direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mublisun, serendah-rendahnya, karena dia punya penyakit yang akut yang sulit disembuhkan sampai yaumul qiyamah. Dialah yang bernama iblis. Dia punya penyakit aba wastakbara ana khairu minhu. Saya lebih baik dibandingkan yang lainnya. Artinya iblis punya penyakit sombong. Saudara, Imam Al-Ghazali pernah ditanya oleh murid-muridnya, "Wahai Imam, kenapa setan selalu ada di sekitar kita? Sementara kita sholat, kita puasa, kita zakat, dan kita ibadah. Kenapa setan tidak kabur?" Maka Imam Ghazali menjawab, setan itu persis mirip dengan anjing. Ketika kita masih punya makanan, dia akan mendekat. Ketika kita gedek dia, kita usir dia, maka dia akan pergi. Tapi dia akan kembali selama kita masih pegang makanan. Demikian juga dengan setan. Setan akan selalu mengintip kita di balik pintu, di balik jendela, di balik wajah dan telinga kita. Selama kita masih menyimpan penyakit atau makanan setan. Apa makanan setan? Makanan setan itu al-ujbu, ar-riya'u, at-takabbur. Al-ujub, keinginan untuk dianggap wah oleh orang lain. Ar-riya'u, keinginan untuk banyak dipertontonkan kepada orang lain dibandingkan dengan hal yang normal. At-takabburu, keinginan untuk merasa lebih besar dari ukuran yang sebenarnya. Kita boleh sholat. Ketika kita sholat, setan kabur. Ketika puasa, setan kabur. Bukankah setan itu diikat ketika kita puasa? Yes. Tapi ketika kemudian kita sudah tidak sholat, kita sudah selesai puasa kita, setan akan mendekat. Dia akan ngintip di balik pintu. Dia akan mengintip di balik kolong rumah kita. Dia akan mengintip di balik kolom kamar mandi kita, di balik kolom tempat tidur kita. Kita akan ngintip. Kenapa? Karena kita masih menyimpan makanan setan yang bernama ujub, riya, dan takabbur. Maka berapa banyak kita sholat, berapa banyak kita puasa, sholat mas sholat, ruku mas ruku, sujud mas sujud, tetapi keluar dari masjid masih tega nyolong sendal. Tersinggung? Enggak lah ya, karena ini adalah nasihat untuk saya dan kita semuanya. Sahabat, kita lanjutkan ayat ini.
tujuan daripada manusia dan jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala liya'budun, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apa arti liya'budun? Liya'budun mengandung dua makna. Yang pertama, menyembah Allah, yang kedua, mengenal Allah. Mana yang harus didahulukan antara menyembah dan mengenal Allah? Dua-duanya harus seiring sejalan. Tidak akan mungkin beribadah kalau tidak mengenal Allah. Dan ketika mengenal Allah, itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan terjadi mengenal Allah lebih dalam kalau tidak diiringi dengan ibadah. Sementara mengenal Allah adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia ditiupkan ruhnya ke dalam jasad, maka Allah katakan, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Kemudian kita jawab, bala, benar ya Allah. Maka ketika manusia lahir di muka bumi ini sebagai jabang bayi, dia punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan kebaikan, kebajikan dari Islam, dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dia punya kesempatan yang sama untuk menuju surganya Allah. Dia punya kesempatan yang sama untuk menuju bahtera kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa taala. Andaikan hari ini kita menjumpai orang yang katanya jahat, maka sebenarnya dia punya kesempatan di masa yang akan datang. Kalau hari ini kita bertemu dengan orang yang baik sekali, maka camkanlah sebenarnya dia juga punya masa lalu. Keduanya punya kesempatan menuju kebaikan di masa yang akan datang. Sahabat Elsinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan manusia hidup adalah untuk mencapai, mencari kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, liya'budu. Lalu pertanyaannya, apa harus ibadah terus, Ustaz? Coba perhatikan. Nabi Yahya alaihissalam ketika umur 10 tahun sudah rajin berangkat dari rumah ke Baitul Maqdis, sinagog. Untuk apa sahabat? Untuk beribadah. Sahabat-sahabat kecilnya langsung awe-awe dalam bahasa kita. Yahya main dong, Yahya main bola dong. Nah kalau kita orang kampung, main gobak sodor dong, petak umpet dong. Apa jawaban Yahya alaihissalam? Sahabat, ma khuliqtu bihada. Saya tidak diciptakan untuk itu. Aku diciptakan untuk beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita akan sholat terus, puasa terus, zakat terus? Jawabannya adalah setelah yang berikut ini. Sahabat Elsinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa tujuan kita hidup? Mau ngapain sih? Apa sholat terus, Ustadz? Apakah puasa terus? Apa zakat terus? Apa puasa terus? Jawabannya iya. Sholat, puasa, zakat, ibadah, dan seterusnya menjadi tujuan hidup kita. Jadi jangan heran kalau ada orang yang berKTP Islam, mengaku beragama Islam, kemudian dia sholat. Gak heran kalau ada orang hari ini puasa, sahur, kemudian puasa, buka puasa maghrib, tadarus, taraweh. Ya jangan heran karena dia beragama Islam. Justru yang heran adalah kalau ada orang KTP-nya Islam, ngakunya Islam, bapaknya Islam, emaknya Islam, mbahnya Islam, tetangganya Islam, saudara Islam. Siang hari kagak puasa. Nah ini problem. Atau kemudian dia nggak sholat. Yuk, bukan harus kita salahkan, tapi arahkan supaya dia mendapatkan petunjuk dan kebajikan dari apa yang kita ucapkan. Lalu bagaimana Ustadz cara kemudian mempetakan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini sehingga apa menjadi tujuan kehidupan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu tidak lepas dari kita semuanya, sehingga kita akan mendapatkan gelar al-abdun, orang yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara tahu apa menghambakan? Menghambakan diri artinya menyisihkan apa yang kita inginkan demi keinginan yang kita sembah Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau pagi kita sarapan nasi uduk, betul? Jengkol, tambah pete,
tambah kemudian sambal dikit, kan enak. Setelah pagi sarapan uduk, nambah kopi. Sedah kopi, nih biasanya teman-teman nih, ya kan, ada yang ngudut kan gitu. Kayaknya enak amat. Tapi saat kemudian datang perintah Allah untuk ikhla'ul batni min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, ngosongin perut dari pagi sampai sore, karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, maka aku siap menyingkirkan apa yang menjadi keinginan saya demi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, menghambakan diri. Nah, lalu bagaimana? Gini saja. Analogi sederhana, manusia itu mirip dengan telepon. Tahu telepon? Fungsi telepon dulu itu kan sederhana. Kalau sudah bunyi krik, pasti itu panggilan. Pasti itu panggilan. Nggak ada SMS, nggak ada WhatsApp, nggak ada Facebook, pasti itu panggilan. Yes. Telepon zaman dulu persis ketika ayah kita, bapak kita, kakek kita, mbah kita diciptakan yang bernama Nabiullah Adam alaihissalam. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Kata Allah, Adam, aku ciptakan engkau di sebuah rumah yang maha lengkap. Lengkap semuanya. Makan tinggal makan, minum tinggal minum. Kalau mau tamas saya tinggal panggil sopir. Ini istilahnya. Kalau pengen santai tinggal santai. Semuanya sudah disiapkan. Tugasmu ya Adam, Nabi Adam, engkau tinggal ibadah. Cuman satu saja Adam, wala taqrabu hadhihi syajarata. Jangan kau deketin ini pohon. Hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Kau akan menjadi orang yang zalim. Adam itu tantangannya gak banyak Bapak dan Ibu, sahabat El-Sinta. Diminta untuk ibadah, sudah disiapkan makanannya, tantangannya cuman jangan deketin ini pohon. Bahasanya ini. Ini tuh deket apa jauh? Halo? Assalamualaikum sahabat El-Sinta. Jawabannya apa? Ini apa jauh? Hadhihi dekat. Berarti sebenarnya tantangan yang paling ada, ujian yang paling banyak, dosa yang paling banyak, kedzaliman yang banyak, itu biasanya datang dari yang terdekat. Mungkin boleh jadi dosa kita sebagai suami yang banyak bukan tetangga, bukan dari orang lain, bukan teman kerja, tapi dosa terhadap istri. Tuh, bohongin istri, ngibulin istri, nyakitin istri, kan banyak tuh. Boleh jadi para bunda-bunda yang di rumah, ini pecinta El-Sinta, dosa Anda bukan banyak dari tetangga atau orang lain atau yang lainnya, tapi dosa Anda yang terbanyak adalah terhadap suami. Berapa banyak ngumpatin suami, ngomongin suami, jelekin suami, atau sekarang zamannya medsos, ngomongin suami di Facebook. Gua kesel deh sama laki gua. Masa? Tuh, nanti dijawab ya, di bawah jawab. Sabar ya Jeng, sabar ya Jeng, sabar ya Jeng, sabar ya Jeng. Tuh, ngaku nggak kira-kira? Aduh, zaman Rasulullah itu ada seorang wanita yang begitu rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat. Pokoknya rajin deh. Kata sahabat, itu rajin masuk surga ya Rasul, masuk surga ya Rasul. Apa jawaban Rasulullah SAW? La, ana laysa min ahlil jannah. Enggak, dia bukan ahli surga. Kenapa? Sholatnya, puasanya, ibadahnya tidak mampu nutupin dosa dia terhadap tetangga. Itu di zaman yang tidak ada medsos. Bagaimana dengan sekarang zaman medsos? Ngomongin orang, nyebar ke 200 anggota WhatsApp. Sekali ngomongin orang, jelekin orang, ngibuli orang, ya, ngebully orang lain, sudah tersebar di anggota Facebook yang 5.000 itu. Masih berharap surga? Halo? Assalamualaikum. Ngeri, berat banget. Balik ke asal. Fungsi Adam itu, Nabiullah Adam alaihissalam seperti telepon, cuma kering. Tapi ketika Adam diturunkan ke muka bumi, Adam kalau makan harus bercocok tanam. Nabiullah Adam kalau makan harus bertani. Sama seperti kita manusia. Kalau pengen makan harus cari kerja. Ada yang jadi dosen, ada jadi presiden, ada jadi menteri, teknokrat, pedagang. Ya, sekarang kalau dulu pedagang hanya di pasar saja. Sekarang, dagang
Tidak di pasar saja, di mall, supermarket, pinggir jalan, bahkan tengah-tengah jalan buat jualan. Bahkan sekarang semakin maju, jualannya di atas maya, alias online. Nah, istri saya udah jarang belanja, saudara, udah. Tapi tiap pagi, paket. Rabbana. Fungsinya itu menjadi luar biasa. Lalu bagaimana? Dulu telepon, sekarang berkembang. Ada HP. HP fungsinya semakin banyak. Lalu bagaimana fungsi itu terjadi dan menseimbangkan dengan kehidupan kita? Akan saya lanjutkan setelah yang berikut ini. Sahabat Elsinta, penggemar Risalah Iman yang berbahagia. Sampai di mana tadi kita ngobrol? Penasaran? Ya, dulu telepon rumah. Ada Nabi Adam tuh demikian. Berkembang kemudian ada handphone berbagai merek. Tapi fungsinya hanya untuk telepon saja. Dibawa kemana-mana. Semakin gede handphone waktu itu, semakin bahagia, semakin bangga, semakin keren. Ada namanya HP pisang. Tuh, masih ingat gak kira-kira? Tuh, bahkan supaya ketahuan, baju kita masukin sehingga kemudian HP-nya nonjol gede banget. Fungsinya bertambah. Semakin bertambah zaman, fungsi handphone itu bertambah. Bisa untuk WhatsApp, bisa untuk BBM dulu, bisa untuk Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, dengerin musik, dan banyak, termasuk manusia hari ini. Semakin bertambah zaman, semakin banyak fungsinya dia. Jadi presiden sekali lagi, jadi teknokrat, jadi menteri, dari macam-macam. Tapi ingat saudaraku, handphone itu akan dianggap sehat kalau fungsi utamanya itu berfungsi. Kalau kemudian handphone itu sehat ketika bunyi utamanya itu jalan, bunyi telepon komunikasi itu masuk, maka YouTube berhenti, Facebook berhenti, WhatsApp berhenti, ngobrol berhenti, IG-nya berhenti, TikTok-an berhenti. Sebagus apapun itu musik stereo, sehebat apapun itu yang kita tonton di YouTube, kalau panggilan utamanya datang, komunikasi datang, maka berhenti itu semuanya. Tidak akan dianggap handphone benar kalau kemudian ternyata fungsi utamanya itu tidak jalan. Maka sebagus apapun YouTube, sebagus apapun musik, stereo dia punya suara, atau 3G, atau 4G, apapun. Kalau fungsi utamanya tidak jalan, maka akan dianggap handphone error. Termasuk manusia, sahabat Elsinta yang berbahagia, sehebat apapun dia, entah dia presiden, menteri, teknokrat, konglomerat, pedagang, sukses, uangnya banyak, wah luar biasa pokoknya, dia anggap sukses dan berhasil, atau dia seorang selebritis atau tokoh masyarakat. Tapi kalau fungsi utamanya itu problem, maka dia akan dianggap sebagai manusia yang error. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kalau datang panggilan Allah, datang panggilan adzan, wa dzarul bai', tinggalkan semua itu. Tinggalkan daganganmu, tinggalkan urusanmu, tinggalkan semuanya. Cepat, fas'au ila dzikrillah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah fungsi utamamu. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Yang paling pertama kali ditanyakan oleh Allah adalah salat. Sahabat, Ramadan adalah pit stopnya kita. Servis besarnya handphone yang bernama manusia. Masuk mas, masuk peluang servis. Bayangkan, ada 1 bulan yang hanya sekedar ngosongin perut dari pagi sampai sore. Itu mah enteng. Anak kecil aja bisa. Ibu-ibu yang diet pun bisa. Lah gampang banget. Semuanya bisa. Tambahannya sahur di pagi hari sebelum subuh, kemudian buka puasa, kemudian taraweh, tambahin tadarus dikit, kemudian diminta untuk bangun malam. Ya Allah, wallahu akbar. Ajrunnya
ghufir lahu ma taqaddama min dambi. Allah ampuni dosa-dosa kita sebelumnya semuanya. Saya mau tanya, Bunda. Halo, pemirsa El Sinta. Adakah Bunda dan Ayahanda hari ini, atau anak-anak muda ini hari ini, sahabat-sahabatku yang ada di kampus, di universitas, atau yang di SMA atau SMP yang berpuasa, adakah sanggup menghitung dosa-dosa kita? Dosa dari mata, dari telinga, dari mulut, dari tangan, dari kaki, dosa dari handphone kita, gadget kita. Ayo nyimpen apa itu HP kita, ayo ngomongin apa itu di HP, ayo ngomongin siapa itu di Facebook, ayo nge-share apa itu. Kata Rasulullah SAW, cukup dianggap kadzab orang yang berdusta ketika dia menyebarkan sesuatu yang belum pasti kebenarannya pada diri Anda. Itu sudah kadzab, pembohong. Ayo ngomongin apa, jelekin apa, atau menyebar gambar-gambar yang tidak pantas, atau Anda menyimpan, kemudian Anda bawa itu handphone ke dalam masjid, Anda kantongin, kemudian Anda bawa takbir, ruku, sujud, dan i'tidal. Kata malaikat, apaan tuh? Ramadan itu menjadi amnesti nasional. Pernahkah kita jujur dengan kesalahan kita? No. Kalau toh istighfar, kita tidak pernah menyebutkan kesalahan kita. Kalau toh kita minta maaf pada istri kita, pernah nggak kita nyebut kesalahan kita apa terhadap istri? Kalau kita minta maaf pada suami, ayo bunda-bunda, apakah kemudian kita ngomong kesalahannya apa? No. Yang ada minta ampun, minta ampun, minta ampun, minta ampun. Nah, Ramadan mengajak kita untuk mudah-mudahan dihapus segala dosa salah kita. Aduh, terlalu banyak dosa. Kalau nggak ada Ramadan, tentu teramat berat kita menuju hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terlalu berat kita menuju ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Menghadap Allah dengan lumuran dosa dan salah. Manusia seperti handphone hari ini, tinggalkan. Berhenti YouTube-nya, berhenti Facebook-nya, berhenti ngobrolnya, berhenti yang lain-lainnya. Kalau panggilan utama itu datang, kembali kepada Allah. Dan hari ini Ramadan, jangan pernah sia-siakan untuk beribadah. Hanya 1 bulan. Sekali lagi, hanya 1 bulan. Halo, hanya 1 bulan. Kosongkan perut, hilangkan mulut yang kotor, break dulu tuh Facebook. Kalau toh mau berdakwah, silakan berdakwah. Jangan kotori otak dan punggung hati kita dengan sesuatu yang membahayakan tentang akidah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sakiti orang lain ketika kita jelang lebaran nanti. Allah sucikan hati dan jiwa kita. Toh kematian akan datang kepada kita kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Ketika mati datang, mudah-mudahan Allah panggil kita dengan ya ayyatuha nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Mudah-mudahan hari ini kita semuanya mendapatkan manfaat dari obrolan kita hari ini, dan yuk menuju kebaikan, kebajikan untuk diri kita. Berbuatlah amal, berbuatlah kebaikan. Kenapa kita berbuat baik? Karena itu kita butuhkan, bukan karena orang lain baik. Saya berbuat baik karena saya butuh berbuat baik. Terima kasih sahabat El Sinta, mudah-mudahan manfaat pada pembicaraan pada hari ini. Kita tutup dengan baca hamdalah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.